ketemu lagi di hari Kamis ini bersama saya Dr. Festi Ruri. Dan saya juga akan mengundang teman saya Dr. Ayundria. Kira-kira dia sudah bergabung? Oh, sudah bergabung. Oke, langsung saja. Saya tidak mau sendiri. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngomongin apa bareng sama Dr. Ayun? Kalau Anda sudah melihat. Hai, aku rajin dong. Biasanya aku nunggu-nunggu. Tapi kamu Iya, gak tampak kaosnya, kamu tampak gak kerudungmu yang kelihatan. pink. Iya, gimana dong? Nah, udah kamu berdiri aja. Tampak kaosnya aja, gak usah tampak wajahnya. Jadi lebih Oke, penting kaosnya gitu ya daripada ya. wajah saya. Baik. Aku mau pasang ini dulu. Apa? Hari ini kita bahas apa sih? Hari ini kita membahas tentang COVID lah. Kita masih ngomongin soal COVID. Kok bisa muter-muter gitu ya? Lucu ya efeknya. Kita nggak bisa ngomongin tentang COVID. Mana sih efekku kemarin? Yang ala-ala Korean. Kalau gini kan kulitku bagus nih. Nah udah kamu lemon aja. Esensia kan? Cantik loh. Kamu seksi loh pakai lemon. Lemon. Oke, balik lagi. Kita ngebahas apa? Gini. Ini mungkin yang terjadi sama aku juga kemarin kan, Dok? Yaitu adalah COVID-19 anxiety syndrome. Kecemasan karena COVID-19. Ya kan? Iya. Kemarin kan aku sempat 2 minggu flu, gak sembuh-sembuh. Ya, Terus kan? akhirnya? Terus akhirnya aku sampai antigen tiap 2 hari sekali kan, negatif. Nah, antigen 2 hari sekali masih negatif. Terus akhirnya aku PCR. Kamu kerudung putih, aku pakai blanket. Kerudung pink, aku pakai blanket. Aku punya loh kayak gitu, mau tak ambilin kan? Oh ya? Aku juga punya loh. Astaga. Bentar ya. Ya elah, diambil beneran. Ya ini ya momen laser. Kalau memang kita sehati itu ya begini. Oke, agak aku redupin. Mana? Aku pikir kamu ngambil blanketmu. Oh iya. Ya udah kita sampirin gini. Ala-ala giring niji. Ala-ala musim dingin di Eropa. Iya. Di sini memang dingin sih. Nah, kan beberapa waktu yang lalu aku sampai akhirnya karena aku saking cemasnya tidak tahu nih apa yang terjadi pada hamba. Jadi terus akhirnya aku sampai PCR dan thanks God PCR aku ternyata negatif. Di situ kecemasanku langsung berhenti. Meskipun sampai saat sekarang aku belum yang bener-bener hilang ini ingusanku, tapi aku bawa santai aja, anggap aja aku kembali muda anak ingusan gitu. Oh wow. Bukan anak bawang lagi ya. Jangan bau Nggak, kalau bawang. Kalau bawang bau anak ingusan. Nah, apakah memang aku ini termasuk dalam sindrom kecemasan COVID-19? Nah, saya nggak ngerti karena saya bukan SPKJ. Aduh, kayak bulu mata aku lepas deh. Kayak sih, cuman mau pamer aja di rumah pakai bulu mata. Sebenarnya COVID tuh bisa bikin gejala mental gak sih, Dok? Maksudnya kan ada ya gejala mental organik tuh yang kelainan tolong ya, mental, tapi karena dia sakit. Yang menyebarkan hoax itu bagian dari kelainan mental. Janganlah, itu sudah bawaan. Terus gimana? Bukan Orang karena yang tumbang COVID. berserakan semuanya pada sakit, terus dia bilang COVID-nya nggak ada, menurut Anda? Itu bawaan lahir, Dok. Mungkin ya. Mungkin. Sampai orang-orang tuh aku pikir jago juga ya bikin meme, ada yang bilang begini, aku putus sama dia karena kita beda keyakinan. Hah? Beda agama? Dia ya. Aku yakin COVID apa enggak? Yakin COVID itu ada. Sementara dia yakin COVID nggak ada, sementara aku yakin dia itu bego. Tuh kan? Ya. Sampai kayak begitu. Sampai segitunya loh. Makanya
kita bakal ngobrol sama ahlinya karena kita kan nggak ahli-ahli banget ya. Kita ahli dalam pergibahan. Tapi kalau soal bicara tentang mentalitas atau kecemasan sebagainya, kita harus bicara dengan spesialis kejiwaan. SPKJ spesialis kejiwaan kan? Iya, heeh. Iya tuh bener kan. Kita jadi goblok, sama kita jadi bodoh. Jadi bodoh gara-gara COVID. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Spesialis ya. Kesehatan jiwa. Iya betul. Atau kejiwaan boleh lah ya dipersingkat. Selalu deh. Oke, kita bakal ngobrol sama Dokter Danang. Ini masih teman satu lifting aku, tapi luar biasa loh. Dia ada di Lombok sekarang. Dia memimpin satu divisi begitu menjadi staf pengajar. Padahal dulu dia ngajarin aku untuk berbolos. Jadi terus sekarang, kamu ikut nggak? Iya ikut dong. Kamu ikut karena bolos. Aku murid yang baik. Aku murid yang baik. Nah sekarang dia ngajarin yang lain. Semoga murid-muridnya nggak diajarin bolos kayak aku dulu ya sama dia ya. Oke, sebentar. IG-nya dia apa ya? Kok nggak ada? Danang. Ini sudah. Oke. Send request. Oke. Oh iya, sebelumnya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat teman-teman womanizer yang merayakan. Kita berkurban. Jangan lupa Smooth dan Fukosan yang kemarin habis sate menyate. Gitu ya. Oke, aku masih udah undang Dokter Danang. Ganteng banget loh dia. Menurut istrinya. Iya. Jadi kayak ya kalau kita maksudnya gini, dulu zaman kita kuliah tuh kan kita nggak nyangka ya teman-teman kita bakal seperti apa, ya kan? Yang bandel-bandel itu bakal kayak apa, kita kan nggak tahu, nggak nyangka gitu loh. Bahkan kita ikut bandel bareng loh ya. Iya, baru duduk masuk kelas sudah dibisikin yuk ke kantin, yuk ayo gitu kan. Kita kan solidaritasnya tinggi ya kan, tidak. Dokter Danang unable. Gimana sih? Loh, kemana dok? Jangan-jangan dia ada panggilan Sito di IGD. Iya, ada yang mendadak menggila. Alhamdulillah. Lah. Halo dok. Syukurlah. Dokter Ayun ya. Ya, Dokter Danang. Ayun. Apa kabarnya, Dok? Aku gaya-gaya formal loh sekarang sama dia. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Semua sehat-sehat Surabaya? Sehat, Dok. Sehat jiwa. Sehat jiwa. Dan sehat fisik. Selamanya masih tetap sehat jiwanya ya. Sehat fisik, mentalnya nggak tahu, Dok. Iya. Oke. Nah, kita sudah Dokter Danang sudah hadir. Dokter Danang namanya Adibawa apa Adibawa sih? Gue lupa. Wah, SPKJ itu spesialis kesehatan jiwa, betul? Kesehatan jiwa. Kedokteran. Oh iya, kedokteran. Aku bilang kejiwaan, dia bilang kesehatan jiwa. Kita memang nggak semuanya salah. Oke. Tunggu, aku harus lihat briefingnya. Dokter Danang Nur Adiwibawa, gue yang temennya aja nggak hafal sama nama lengkapnya dia. Beliau ini adalah SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, staf pengajar di FK Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Terakhir aku ke Lombok sempat bertemu dengannya dan beberapa teman yang lain. Senang banget. Tadi berapa, yang aku bilang. Apa? Tahun berapa? Kamu terakhir bulan ke Lombok? Lalu. Oh. Sebelum negara api menyerang. Sekitar 2 bulan lalu kayaknya ya. Ya, kita ketemu di satu kafe di Gili apa itu ya? Apa? Gili apa gila? Giling lu. Gili lu. Giling lu. Nah, Momen Laser nanti boleh juga kalau punya masalah kejiwaan. Tapi gini loh. Kadang-kadang orang di luar sana berpikir bahwa dokter SPKJ itu dokter yang cuman menangani ODGJ aja. Kan sekarang katanya nggak boleh ya ngomong orang gila ya, katanya harus ODGJ gitu. Apaan tapi ODGJ? Sebenarnya orang dengan gangguan jiwa.
Nah, tolong ya dicatat ya. Kalau dokter Ayu ngomong ODGJ berarti orang dengan gangguan jiwa. Oke. Heeh. Tetap aja Tapi intinya gile lu. tapi dok sebenarnya kan nggak ODGJ aja gitu yang harus konsul sama dokter toh. Terus Jadi apa aja? kalau Soalnya kan kadang kita mau datang ke psikiater situ meskipun kita cuma punya masalah yang tidak gila, kita akan takutnya keluar dianggap gila. Stigma ya betul. memang masih ada stigma, tapi kalau menurut saya 3 tahun terakhir ini sudah terpinggirnya stigma itu. Jadi orang sekarang, ini saya di Mataram ya, bukan di kota besar ya, Mataram aja orang sulit tidur sudah ke psikiater. Terus prestasi dia kuliahnya dia tidak fokus ke psikiater. Artinya memang kita harus edukasi. Jadi kalau secara garis besar di psikiatri kejiwaan itu dibagi 2 golongan mayor. ODMK orang dengan masalah kejiwaan dan ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Nah, ODMK ini yang banyak seperti ansietas, Dok, depresi. sebentar. Ansietas itu apa? Nah, jadi kalau kita bicara ansietas, tentu istilahnya kalau ansietas itu kan cemas, khawatir. Kalau definisi terminologinya ya cemas yang berlebihan, khawatir berlebihan, yang dia konsisten dan persisten. Dan bisa mengganggu ADL, activity daily living, jadi aktivitas sehari-hari. Nah, namun contohnya. cemas itu bisa fisiologis, bisa patologis. Ya. Oke. Kita normal, kita misalnya dulu mungkin kalau persepsi kita pernah ujian ya, cemas pasti kan kita UAS atau kita mungkin dari koas ya, kita dari suatu prodi mungkin kan ada ujian, ada profesi, cemas itu wajar, asal tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi cemasnya Gimana? boleh cemas aja, tapi nggak boleh yang terus jadi lemes, jadi nggak ngapa-ngapain, jadi rebahan lebay, aja, bukan lemas. gitu ya dok ya. Itu lebay, bukan lemas, bukan cemas. Itu Kan lebay. mengganggu Jadi, kegiatan sehari-hari. kalau kita bicara cemas itu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama cemas biasa, ansietas itu bisa normal, bisa abnormal, kan saya bilangnya bisa fisiologis, bisa patologis. Kemudian yang kedua abnormal cemas. Abnormal cemas itu misalnya dia ada pressure yang biasa, tapi reaksinya berlebihan. Oh lebay itu tadi ya Misalnya, dok ya. saya nggak ngomong lebay ya, itu ya. Cemas biasa Nggak tapi boleh. berlebihan. Apa divisinya, saya nggak paham lebay. Ya. Terus kemudian yang cemas disorder, itu cemas yang harus sudah konsultasi. Jadi ada gangguan, misalnya panic attack, gangguan cemas menyeluruh, ya, gangguan cemas depresi, terus post trauma, macam-macam. Nah itu yang itu ada tingkat kita bukan berarti ya pada tingkat terakhir harus terapi, pada tingkat kedua pun bisa supaya nggak jadi ke tingkat yang lebih berat. Titik poinnya apa dok? Ketika kan ini banyak teman-teman yang awam juga di sini yang mengikuti IG Live kita hari ini. Nah kalau misalnya di titik poin apa kita cemas dan itu sudah abnormal atau patofisiologis gitu. Tadi saya bilang cemas yang abnormal, yaitu yang cemas sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, ya rutin misalnya kita kalau bekerja misalnya kita masuk jam 7 rutin. Terus ternyata dalam hari terakhir ada penurunan dalam semangat atau quality of life. Jadi misalnya yang dulu rajin, kemudian sering terlambat, ya. Terus kemudian tidak fokus, terus banyak keluhan, sering ke dokter dengan keluhan bermacam-macam, misalnya hidung debar-debar, terus keringading sebagainya, tapi dicek semua di UGD, semuanya normal. Nah, itu tanda-tanda kalau kita sih dari psikiatri kita bilang stopping dokter atau stopping ke laboratorium. Jadi sudah dokter, seakan-akan saya ini tidak sakit, tapi dokter sudah sakit tidak percaya terus. Nah, ini sudah tanda-tanda psikiatri yang perlu diintervensi. Gitu Mama Lizer. Kalau aku sih tahu. Gayamu. Tapi terus kalau korelasinya sama sekarang kondisi COVID gini, apakah banyak banget kamu dokter ngedapetin pasien-pasien yang tadinya baik-baik aja lalu dia mendadak menjadi kecemasan yang berlebihan karena COVID? Ya abnormal gitu. Aku dokter loh padahal.
Jadi gini. Nah, Aku ini kan beberapa minggu yang lalu juga selalu aku bahas, hampir 2 sampai 3 minggu aku pilek nggak sembuh-sembuh nih. Terus tapi cuman pilek aja, pilek sama kayak pengar apa ya, kayak orang flu hari-hari yang berat-berat kayak gitu. Tapi nggak ada panas, nggak ada batuk, nggak ada yang lain-lainnya. 2 hari sekali sampai aku antigen, saking aku bingung nih aku kenapa, dan itu negatif terus. Sampai terakhir aku akhirnya PCR. Setelah PCR aku negatif, baru aku merasa tenang. Apakah itu bagian dari kecemasan karena COVID ini? ya, itu cemas. Tapi cemasnya dokter Festi ini masih dalam tahap normal. Artinya, Untunglah. kita Saya gini ya, sedikit tentang otak sedikit ya. Jadi prefrontal cortex ini kan area otak yang membuat pikiran kita jadi rasional dan realistis. Nah, dokter Festi masih berjalan, tercemas, tapi dia sukses akhirnya dia artinya dengan pikiran positif dia melakukan hal-hal yang dilakukan. Oke. Ya, kecuali bila tidak tes terus menarik diri, mengisolasi diri. Nah, itu limbic system yang berfungsi. Limbic system ini kan alarm yang negatif. Itu. Jadi berpikir masih normal, itu cemas tapi cemas yang positif. Memang segera konfirmasi. Apakah memang ada kasusnya yang sampai seperti itu, Dok, yang cemas yang nggak positif itu? Banyak. Jadi banyak. memang COVID ini 2019 ya 2020 ya awal kita mulai masuk bulan Maret ya. Itu semua poli di rumah sakit itu mengalami penurunan kecuali poli psikiater. Oke, iya. Kunjungan. Nah, jadi poli dapat di poli kami yang biasanya saya kan pasti di RSUD ya di Jawa Barat, yang pasti biasanya pasien 30 ini bisa 60 ya. Ya kecemasan, ketakutan. Apalagi dengan sekarang ini kan second wave ini dengan banyaknya korban yang meninggal semakin membuat mereka cemas. Nah, iya benar. Cemas-cemas yang ke kita, berarti memang cemas-cemas yang sudah harus diintervensi. Tadi saya bilang, jadi sudah anxiety disorder harus diobati karena pasti mengalami penurunan hidup, terus kemudian kualitasnya menurun, pekerjaannya tidak fokus, akhirnya mereka tidak bisa berinteraksi dengan sesama, misalnya dengan kadang suami istri juga cemas sama cemasnya, misal suaminya dari kantor pulang semprot dulu, ya kan? Itu bukannya wajar ya, Dok? Dulu. Itu wajar apa cemas, Dok? Ya gini, asal sebenarnya kalau menurut kita tidak suami pulang, cuci tangan, mandi selesai kan? Kalau dia semprot doang, tidak mandi. Didesinfektan dulu suaminya. Jadi sebenarnya pulang, swab seluruh badan. Ya semprot itu kan sebenarnya kalau digunakan kalau misalnya di gedung pertemuan yang mungkin, kalau udah pulang kan pasti bisa mandi. Rasanya kalau di rumah agak terlalu berlebihan, ya. Kalau mandi itu ya sebenarnya. Tapi benar nggak sih kecemasan itu juga bisa muncul satu karena unknowledge, jadi pengetahuannya memang tidak benar tentang pemahaman COVID ini, dan dua juga karena hoak-hoak yang muncul. How? Ya, jelas ya. Kalau kita melihat dari faktor-faktor penyebab itu kan ada dua ya. Internal sama eksternal. Ya. Internal itu terkait dengan kalau kita bicara sedikit tentang neurotransmitter ya, imbalan neurotransmitter. Itu tergantung kepada jenis kelamin. Di mana perempuan mungkin 2 kali lebih besar daripada laki-laki itu cemas. Jadi perempuan lebih gampang cemas. Bukan begitu. 2 kali lebih cepat cemas dari laki-laki. Terus atau mungkin respon cemasnya lebih cepat daripada laki-laki gitu, Kak, Dok? Ya, menurut begitu. Menurut penelitian, wanita 2 kali lebih cemas dari laki-laki. Penelitian, ya kita bicara penelitian kan, karena kita kan di bidang medis ya, sesuai dengan kitahnya gitu ya. Terus latar belakang pendidikan. Menurut saya dari berprestasi mengalami pada pendidikan. Semakin tinggi orang berpendidikan, tentu dia rasionalnya semakin jalan. Kalau pendidikan rendah, tentu dia tidak paham apa yang jadi pedoman. Akhirnya ada isu begini, manut, isu begini, ikut. Akhirnya terombang ambing. Tepat sekali, pendidikan juga sebagai faktor predisposisi kemungkinan cemas. Kalau yang di eksternal tentu stresor, ya pandemi, ya bencana alam dan sebagainya. Kalau orang yang nggak percaya adanya COVID, termasuk gangguan jiwa nggak? Ya, ini di ilmu jiwa ada namanya gangguan kepribadian. Ya. Kalau saya ada pejabat publik yang mau maju, misalnya mau maju pilkada,
yang menjadi caleg itu kan ada tes MMPI. Ya. Itu kami kan kalau ada misalnya pemilu masuk ke kita ke rumah sakit itu ada kriteria yang tidak meloloskan seseorang menjadi calon pejabat publik. Yang pertama, gangguan jiwa berat. Yang kedua, kekerasan mental. Yang ketiga, depresi berat sama gangguan kepribadian. Nah, ini kepribadian itu memang nampak nanti di secara MMPI, dia akan perlu bekerja sama dengan orang sekelilingnya dan jadi troublemaker. Tapi dia tidak merasa diri, dia tidak merasa itu. Nah, ya itu bedanya orang dengan gangguan jiwa dengan orang normal tuh itu ya dok ya. Kan dia tidak dia tidak menyadari keanehannya itu tadi gitu loh. Gini, itu saya jelaskan itu gini. Kalau gangguan jiwa jelas, tadi saya bisa dulu ya, ada ODGJ, ada ODMK. ODGJ jelas tidak bisa sembuh total, dia pulih obat terus seperti rumah sakit jiwa kalau orang gangguan jiwa. Nah, ODMK ini masih gangguan kepribadian. Artinya dia salah merespon dirinya. Jadi dirinya itu dia merasa tidak ada gangguan. Itu meresahkan. Ini merupakan gangguan yang berat juga. Karena dengan pengobatan ini sedikit sekali kemudian sembuh. Dia harus dengan psikoterapi yang intens. Ya, tadi katakan apakah kebebasan itu berhubungan dengan jiwa? Iya, tapi bukan ODGJ. Lain lagi. Karena kalau ODGJ dia neurotransmitter. Kalau gangguan kepribadian ini dia merasa benar sendiri, merasa dia paling top lah pokoknya. Padahal sebenarnya biasa aja gitu. Kayak kamu dok. Biasa aja. Ya, untungnya masalah saya sebetulnya juga nggak, iya sih, aku termasuk yang cemas gitu loh. Apalagi sekarang ini kan, orang-orang terdekat kita gitu loh. Udah yang nggak ada, kayak dokter Ayun juga baru kehilangan tantenya. Itu kan lumayan deket ya kan. Aku sepupuku ada yang meninggal, beberapa malah nggak cuma 1-2 gitu loh. Hampir dari keluarga besarku, sepupuku sudah juga karena COVID gitu. Otomatis kan jadi kayak ngerasa, aduh ngeri ya, mau keluar rumah ngeri, mau beli apa-apa tuh ngeri. Jadi yang kayak pergi memang butuh banget karena nggak ada bahan masakan, pergi yang cepet-cepetan langsung kayak pulangnya langsung mandi seluruh badan lagi, baru kayak feel safe di rumah gitu loh saking ketakutannya. Itu gimana? Itu cemasnya itu cemas normal apa masih bisa dimaafkan? Apakah aku gila? Boleh minta surat istirahat, dok? Cari penyakit yang ada. Gimana? Kalau kayak gitu masih cemas yang tertolerir tidak sih? Dan kita kembali ke definisi dulu. Apakah cemas ini mengganggu aktivitas sehari-hari, aktivitas daily living sehari-hari terganggu tidak kira-kira? Kalau di dalam rumah nggak terganggu, giliran keluar aku terganggu. Separuh berarti, setengah berarti. Yang biasanya harus ke pasar jadi nggak ke pasar gitu, nggak? Iya, yang biasanya aku nggak masak jadi lebih nggak masak gitu loh. Artinya masih dalam batas wajar sih kalau menurut aku sendiri ya. Maksudnya ya karena memang sekarang apalagi sampai pemerintah menggaungkan PPKM, berarti kan ini memang suasananya genting. Jadi memang akhirnya pergi seperlunya. Ketika yang harus diem di rumah memang feel safe gitu ya. Apalagi memang yang serumah semuanya di dalam rumah dan kita masih sehat, thanks God. Dan itu jadi feel safe aja. Jadi mau melangkah keluar itu yang, apalagi kompleks saya termasuk klaster. Apa nggak ngeri buka pintu aja sudah kayak udaranya tuh kayak aduh menakutkan gitu loh jadinya. Ya, jadi kan tadi kembali, apakah ada penurunan kualitas hidup, penurunan fungsi, penurunan istilahnya kondisi normal. Karena tidak ada itu ya normal. Yang seperti sampaikan tadi, saya rasa normal. Karena memang kondisi ini, karena Surabaya itu udah pekat ya, hitam pekat. Jadi kita perlu memaintain ini diri sama keluarga. Ya, kita perlu, itu kan usaha kita. Itu normal, tidak ada masalah. Ya. Asal fungsinya masih normal, terus kemudian kualitas hidupnya masih normal, kan masih mandi kan, masih berdandan kan, masih dong, masih gibah juga. Kecuali misalnya malas mandi, malas dandan, malas makan, kan itu turun kualitasnya, itu sudah perlu diperhatikan.
kan masih cantik-cantik, masih enak apa itu normal saya rasa. Karena emang kondisinya Surabaya masih seperti itu. Oh my God, seru Yes. banget. Oke, Mama Laser dan Adjacent People boleh juga loh ya tanya sama Dokter Danang ya, konsultasi. Lumayan gratis konsultasinya daripada kalau kepraktekannya itu mahal karena jauh di Lombok, nggak mungkin nih dari Surabaya. Nah, silakan mungkin Anda punya problem atau Anda ingin bertanya pada Dokter Danang, langsung aja tulis di komen ya. Sambil aku juga akan baca komen udah yang dokter aja ngerasa parno apalagi kita yang orang awam. Nah ini aku sudah baca komen yuk terus close Inge Mbak Ceklek, aku sudah di WA sama Mbak Iya. Ceklek. Ini komenku nggak ada kok nggak komen. jalan ya. Oke. Mungkin dia Dok, lari. apa aja sih kiat-kiatnya dokter dalam menghadapi pandemi? Apalagi kita di rumah kan ya dok, orang-orang yang dalam tanda kutip masih sehat, nggak ngapa-ngapain, tapi PPKM gitu sekarang di rumah aja. Itu jadi stresor tersendiri loh dok untuk orang-orang zaman sekarang gitu yang bisa bikin gila gitu. Apa aja sih gitu yang bisa menurunkan kewarasan gitu loh dok. Nah mungkin dokter Danang bisa kasih kiat-kiat lah gitu. Ngapain aja, apa yang harus dilakukan mungkin gitu. Jadi yang pertama tentu kita harus namanya social media distancing. Wow, betul itu. Jadi sekarang ini kan di media COVID. Kita atur jarak lah, ya. Kita hentikan dulu itu atau kita pindahkan ke mungkin lihat olahraga, sport atau hal-hal yang lain atau mungkin lebih masak atau bagaimana. Jadi kita jarak dulu dengan media sosial, baik TV maupun media sosial yang lain yang terus mengulas COVID, karena itu akan membuat amigdala kita berbunyi terus. Nah, kalau amigdala berbunyi kan naik. Ya. Terus kemudian yang kedua memilah informasi dari sumber yang akurat. Ya. Jadi kita lihat harus percaya hoax, ini jangan terlalu percaya dulu atau di-skip aja sedikit. Ya. Jadi kita harus mulai merubah. Jadi mungkin kalau dulu misalnya nih grupnya sering bahas COVID, pindah bahasa yang lain, topik apa? Mungkin otomotif atau apa? Bisa dok. Ada satu grup yang ada satu grup yang nggak bisa dok. Ya kalau gitu isinya adakah ruang isolasi di daerah ini, adakah ruang plasma konvalesen? Waduh. Ya, kalau kita karena profesi kita dokter, mungkin kita tidak bisa menghindari grup itu ya, karena mau bagaimanapun juga itu akan menjadi pengetahuan juga buat kita. Pengalaman dari teman-teman yang lagi masih bertugas itu juga jadi pengetahuan buat kita. Tapi mungkin yang dimaksud adalah untuk para momentizer tuh, social distancing sosial yang sebetulnya dalam media sosial, yaitu menghindari yang namanya hoak yang berlebihan ya, dan coba untuk beraktivitasnya lebih dibanyakin di rumah dengan berganti-ganti. Kalau biasanya masak, mungkin besoknya masak sambil nyuci, besoknya lagi masak nyuci sambil ngepel gitu kan, jadi ada variasi gitu loh ya. Kalau aku tuh biasakan sore-sore aku jadi kita kayak punya taman di belakang rumah. Sore-sore aku duduk di situ sama anak-anakku yang kecil, dia kalau aku bilang nggak berenang sih, kumkum, karena itu ember kecil, dia main air. Terus yang cowok dia mungkin ya masih gadgetan tapi kena udara luar, dan sementara aku minum kopinya Momen, karena di kopi Momen ini ada yang bikin kita juga jadi tenang. Betul nggak Dokter Ayun? Betul, betul sekali. Nanti kita akan jelaskan kirimkan ini juga sama Dokter Danang ya. Dokter Danang belum cobain kan. Nah, ini tuh sebetulnya bukan kopi. Ini tuh nutrisi tapi rasa kopi. Tuh. Iya dong. Ini juga bagus untuk stamina para pria. Dan wanita juga. Dan rasanya enak. Terus ini aman buat lambung. Betul ya Dok ya? Betul. Oke, tunggu ya. Nggak. Akan ku lempar ke Lombok untuk Dokter Danang. Saya ada Dokter Ayu, ada salam Dokter Andi, kenal Dokter Andi Orgin. Oh,
Kenal? Kenal. Waalaikumsalam, Dok. Kemarin waktu sharing saya di status saya, terus dia komen, "Duh, Momen ya, sekarang Dokter Ayun ya, saya juga pakai produknya loh untuk pasien saya." Wah, iya, beliau pakai Morex kalau nggak salah. Dokter Ya nggak tahu Danang saya, Pak. Ya, berarti harus terinfluence oleh Dokter Andi juga pakai produk Momen untuk pasiennya, terutama kopi supaya pasiennya lebih tenang. Tolong ya. Dan di kopinya Serius Momen aja tuh Momen. ada cordyceps ya, Dok. Tahu kan ya, cordyceps tuh bisa, ya ada beberapa penelitian yang menyebutkan cordyceps itu bisa membuat virusnya kepleset dari tubuh kita gitu. katanya Ini begitu ada ya. pertanyaannya dok. Iya, Kalau masih ada berantemnya sama suami normal nggak dok? itu bukan karena COVID kayaknya ya. Memang ya. Namanya Karena Tapi suami, iya loh, Dok. karena suami Sejak itu memang biasa kerja di luar. Giliran dia di rumah dia lebih cerewet daripada istrinya. Iya, sejak PSBB, PPKM, jumlah perceraian itu meningkat katanya dengar-dengar. kalau menurut data, Ngeri saya Iya, banget. Dok, baca ya kan? di Bandung, saya baca di Bandung itu banyak istri mengajukan gugatan cerai. Tapi ini masalah ekonomi kalau nggak salah. Jadi Oh, karena pandemi penghasilan ya, suami Dok? banyak. Heeh. Nah, karena kalau saya baca di Bandung ya tahun lalu kalau saya itu banyak peningkatan di pengadilan agama karena ya yang suaminya sudah mungkin PHK atau usahanya macet akhirnya mengajukan gugatan. Kalau suami istri bertengkar itu menurut saya wajar karena begini, pernikahan itu dua pribadi yang berbeda. Iya. Ya, berbeda, tidak bisa sama. Kalau sama, tidak mungkin dia menikah. Nah, dengan perbedaan itu saling melengkapi segala kekurangan, saling memuji segala kelebihan. Tidak bisa kita kalau nggak bertengkar. Malah nggak bertengkar itu malah aneh. Bertengkar itu istilah itu kalau menurut saya sebagai kalau ada klien saya tentang marital counseling, ya. Jadi kalau saya bilang pernikahan itu perjalanan. Oke. Ya, kamu mau berjalan itu dengan pasangan kamu sampai selesai atau sampai tengah aja? Itu tidak Coba dipastikan bersama. ya momen laser. Kalau Anda nggak pernah bertengkar, coba Anda pastikan itu suami Anda atau suami orang. Hai suamiku, ayo kita bertengkar. Berarti plan hari ini adalah bertengkar dengan suami. Social distancing bagaimana dok? Tetangga kita banyak yang meninggal, apalagi teman-teman kita juga banyak yang jadi korban. Ini Evian nih teman kita nih. Tambah was-was kita kan dok. Ya iya, maksudnya itu adalah kita membatasi apa yang kita lihat supaya ya itu tadi lebih smart lah ya, yang hoak-hoak kita tinggalkan, yang benar-benar aja boleh menjadi self knowledge buat kita, boleh menjadi pengetahuan kita. Tapi juga nggak boleh terlalu cuek, ya kan? Karena memang kondisinya kita nggak bisa cuek. Cukup kita mengerti, cukup kita sadar diri dan mawas diri. Itu ya. Mungkin kayak kita harus bikin kayak shield gitu ya. Oh, shield. Batas ada pelindung pertanyaan. gitu. Apa yang bisa masuk ke kita, apa yang harus mental gitu. Dokter Danang. Kenapa dok? Bedanya apa? Itu kalau saya bacakan kita rehat sejenak. Rehat sejenak. Iya. Tapi bener loh, setelah kemarin itu saya ngerasa males banget gitu pegang handphone loh. Lelah ya rasanya ya? Capek. Lelah dok, males gitu kayaknya pegang handphone tuh kayaknya lelah gitu. Nggak mau denger lagi. Terakhir gitu. Nih, aku sudah diguprai sama Mbak Ceklek ini, udah kelar waktunya. Dokter Danang, bedanya kita konsultasi dengan dokter kejiwaan dengan psikiater apa ya dok? Psikolog. Itu sama. Psikiater dokter jiwa. Ya, psikolog mungkin. Kalau psikolog beda. Kalau sama psikolog. Jadi bedanya bukan sama psikiater ya Bu, bedanya itu sama psikolog. Ya, kalau psikolog bukan dokter gitu kan? Ya, jadi psikolog itu hanya melakukan perilaku. Terapi perilaku, oke. Kan kita bisa meresepkan bisa terapi perilaku juga gitu ya. Ya lebih lengkap psikiater lah. Kan lebih lama sekolahnya. Berarti gini dok, ini mohon maaf ya buat para psikolog mungkin yang saat ini menyaksikan. Berarti kalau misalnya kita orang lain nih,
orang awam merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya dia harus kemana dulu? Ya, ini kita dengan psikolog itu bermitra. Jadi kalau saya bermitra, yang begini, case yang hanya bisa yang kita lakukan dengan terapi perilaku, nanti saya refer ke psikolog. Jadi berarti ke psikiater dulu ya dok, didiagnosa dulu, baru nanti kita refernya kemana gitu ya? Di rumah sakit nih. Nah, misalnya nih, kepala keluarga, terutama psikolog itu kalau saya jago untuk konsultasi pernikahan, saya jago kalau psikolog. Ya, kalau pernikahan, terus kemudian ini case-nya antar human, antar ini, saya refer ke psikolog karena beliau lebih intens gitu. Karena kalau kita kan sudah menangani misalnya ya gangguan cemas lebih, terus kemudian yang gangguan jiwa lagi yang berat ODGJ, nah itu kan dari kita. Jadi biasanya terapi bersifat seperti pernikahan, terus terapi-terapi yang istilahnya gangguan relasi, saya refer ke karena beliau lebih intens, karena sekali itu harus berseri biasanya. Oke, Dokter Danang, thank you banget udah barengan sama kita. Ini seru banget loh ya. Iya loh. Next coba kita pikirkan tema yang lain. Masih mungkin berhubungan. Boleh Seru nggak loh, sih dok? Ngobrolnya seru karena Kita ngomongin orang kayak seminar gitu di Zoom misalnya. Karena kalau di Instagram kan kita keterbatasan waktu ya dok, cuma 1 jam doang gitu. Ya silahkan, yang penting kan kita atur jadwal yang pas, yang mana sama-sama bisa gitu. Pasti Dokter Danang mau, nanti kalau dia nggak mau tak satru. Oke, Danang, thank you ya sudah mau gabung sama IG Live kita. Sukses selalu. Thank you dok, sukses. Jaga kesehatan, jaga kewarasan ya dok. Jaga kewarasan itu yang penting. Next kita ketemu lagi ya, kita bikin event yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you dok. Bye bye. Oke. Seru kan gitu loh ya. IG live kita Resep Dokter itu nggak receh-receh. Kita selalu ngomongin meskipun kita berdua dokter, tapi kita juga ingin punya ilmu yang lain dari dokter-dokter teman-teman kita yang lain, ataupun dari narasumber yang lain yang bukan dokter. Intinya adalah kalau experience itu nggak bisa dibeli ya dok ya, pengalaman tuh nggak bisa dibeli. Iya, betul. Pengalaman dan insting itu nggak bisa dibeli. Kita harus mengalaminya sendiri. Yes, alhamdulillah materinya bagus. Terima kasih Bu. Kemudian tambah ilmu banyak hari ini. Makasih Dokter Danang. Sama-sama, saya mewakili Dokter Danang. Nah, balik lagi tadi aku sudah sempat bilang bahwa ini itu adalah tuh di foto. Ini tuh adalah produk yang bagus. Saya ini suka, saya termasuk suka sama kopi dan tidak bisa. Yuk apa sih? Mbak Cekle, yuk produk. Oke. Saya termasuk orang yang suka sama kopi, tapi nggak bisa makan sampean minum kopi. Nggak bisa minum. Dulu tuh takut yang berdebar-debar. Jadi aku punya pengalaman buruk dengan kopi adalah mau UMPTN dok. Waktu itu aku ngekos aku waktu itu masih gadis desa kan. Aku dari Kediri ke Surabaya. Di Surabaya aku ngekos. Nah terus semua kan pada begadangan orang mau UMPTN, itu salah aku banget gitu loh. Terus akhirnya aku minum kopi dok. Yang ada besok paginya aku mual, muntah, berdebar, malah nggak konsen aku kerjain UMPTN. Bodohnya, gini kok mau jadi dokter. Tapi setelah aku minum ini, nah aku suka banget. Apalagi kan kita di usia sekarang ini kita harus lebih banyak aktivitas, olahraga, ya kan? Kita mau diet kayak apapun, kalau kita nggak olahraga juga nggak akan mengurangi lemak-lemak yang menumpuk. Nah, kata PT aku sebelum olahraga tuh baiknya minum kopi karena kafeinnya itu bisa membantu membakar lemak. Nah, Bijim, stop. Ada yang komen hari ini bahagia karena berantem sama Pak Su itu normal. Ini kayaknya quote of the day. Bos Miko, kamu quote of the day ini ya? Iya. Kalau kamu Bos Miko berantem sama istrimu berarti normal Bos Miko.
Terus kata bos Miko gini, masalahnya aku tiap hari dok. Aku tiap hari nggak berantem, nggak pernah. Oke. Berarti setiap hari Ayo normal lanjut gitu. kopi. Iya berarti normal. Apa dok kopi? Kenapa kok Iya. Titimu menganjurkan kopi? Karena Kan kopi itu kan ada Halo. kafeinnya toh. Mm-mm. Nah, kafein itu sifatnya sebagai stimulan. Dia menstimulasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk mungkin metabolisme, syaraf, dan Yes. sebagainya. Makanya kan tiap sore waktu kita kantor kamu selalu nanya kan, ngapain sih kamu ngopi tiap hari? Iya. Karena pulang kantor aku nge-gym. Kalau aku tiap pagi bukan harus ya, aku tiap pagi ngopi karena satu biar aku waras enough, melek enough gitu. Terus kedua ya itu sih karena aku tahu bahwa kopi itu stimulan, salah satunya termasuk untuk stimulan metabolisme supaya metabolisme kita tuh cepet gitu loh, Tetap waras. bagus. Termasuk iya pembakaran Kalau lemak apa Bos Miko segala punya macam kan pengalaman juga juga nggak bagus. sama kopi momen? Pasti dia mah. Pengalaman apa ya? Pokoknya kalau minum kopi itu stamina kita fit. Kalau saya sih ngerasainnya gitu. Lebih segeran. Gitu, betul. Jadi apalagi kalau misalkan kita kerja seharian kan di luar kota itu, kalau misalkan nggak ada nutrisi, itu akan terasa sekali capeknya. Iya betul. Ilmu baru nih dari Dokter Vestin untuk ngopi momen dulu sebelum Olga untuk membakar lemak. Iya Bu, benar kata Piti, aku begitu. Piti aku sih bilangnya kopi ya. Cuman kalau aku milih daripada aku minum kopi yang nggak jelas kan better aku minum kopi Iya. momen. Maksudnya Betul, bukan better. bukan kalau kopinya sendiri tuh bagus. Tapi biasanya kan kopi tuh dicampur macam-macam ya. Yes. Nah, itu Bergula. betul. Itu yang akhirnya membuat kopi tidak bagus gitu loh. Jadi minumnya jangan Yang bagus tanpa dicampur ya dok ya. 1 jam sampai minim 30 menit sebelumnya lah minumnya. Jadi biarkan dia bekerja dulu dalam tubuh baru kita olahraga. Pertanyaannya berikutnya Kalau Bos kopi Miko, campur air boleh ya dok ya? Apa? Kalau kopinya dicampur air boleh ya? Boleh. Maksudnya nggak kopi hitam asli gitu. Boleh, boleh. Air bersih Kalau nggak ya, dicampur jangan air nanti air. kopiko. Bukan kopi momen. Bos Miko udah mandi apa belum? Oh, Bos Miko Belum, nggak pernah pasti. mandi. Bos Miko nggak pernah mandi, takut pernah kulitnya mandi. luntur. Itu ilmunya hilang nanti. Ya, kalau dia mandi kulitnya luntur, ilmunya hilang, pinternya luntur udah. Jadi dia nggak pernah mandi. Demi Ya. mempertahankan karisma. Kalau saya harus selalu nggak waras gitu ya, beda. Ya. Kenapa? Karena Ya kan kita harus berpikir abnormal gitu maksudnya. abnormal itu out of the box, bukan nggak waras. Ya. Gitu. Kamu jangan ngajarin yang aneh-aneh ke Momentizer, Bos Miko. Terus pertanyaanku Nah, tapi kan tadi ilmunya Dokter Dana juga bagus itu. Maksudnya ilmunya itu juga bisa teman-teman cek tuh. Jangan-jangan nanti membernya banyak yang ODMK juga gitu. Orang dengan Kecemasan yang berlebihan gitu kan. ODMK kan tadi kalau Dokter Dana kan orang dengan masalah mental. kejiwaan. Oh, Orang dengan masalah apa ya? kejiwaan. Masalah kejiwaan. Punya Nah, kalau masalah. di bisnis ini orang dengan menurunnya kinerja gitu. Ya, itu perlu dicek, perlu konsultasi juga ke para upline-nya. Jangan-jangan dia ODMK, punya orang masalah dengan sehingga masalah keuangan. bisa. Tadi kan Orang ngomong dengan ya. masalah kebonusan. Tadi kan Dokter Danang Tuh, juga menurunnya kinerja gitu. mengkonfirmasi kan bahwa banyak setelah PSBB, PPKM itu ternyata banyak gugatan perceraian yang diajukan oleh istri karena suaminya tidak bekerja. Penghasilannya menurun. Tuh. Gabung momen aja. Iya. Mungkin Iya, itu jadi keluarga sebelum ke keluarga pengadilan, yang kenal momen. ke member momen dulu gitu. Siapa tahu nanti nggak jadi ke pengadilan. Iya, Gitu. betul. Jadi Berarti tadi mungkin salah ya pertanyaannya harus kemana dulu, Dokter Danang jawab ke psikolog dulu ya. Salah, mestinya cari leader momen dulu. Cari leader momen dulu. betul. Cari Pasti leader nggak momen dulu.
Karena kalau ke psikolog pasti Apalagi sama sekarang momen ini psikolognya kan dikasih ada balon. promo kan. Sekarang ada Oh, promo. Promo kalau apaan? ya kan promo kan berjalan kan PPKM kan hari ini, jadi teman-teman mau Malaysia manfaatkan dengan baik gitu. Itu aku pura-pura terkejut. Kan, oh gitu. Apa itu? Hai Mas Bayu PPKM. Tandu. Ada Saya Mas suka Bayu dengan ya. kata-kata Bu Ayu Lama dari nggak momen jumpa. aja. Waras ya Mas Jadi apa Bayu. promonya, Bos? Promonya? PPKM ini kan biasanya kalau di pemerintah ini kan pembatasan kegiatan masyarakat kan, tapi kalau di momen PPKM ini prospek posting komisi masuk, dan justru bukan memberikan ketat apa pembatasan, tapi malah kita memberikan kelonggaran. Yang biasanya program Max itu harus dengan produk skincare, kita ngasih kelonggaran bisa dengan produk nutrisi gitu. Yang tadinya kita untuk membeli Elia satu paket 1,5 juta, kita ada kelonggaran promo dengan 3 produk hanya dengan 750.000. Itu kan salah satu kelonggaran juga. Jadi masa PPKM dari pemerintah ini juga kita memberikan kepedulian, jadi memberikan kelonggaran buat teman-teman yang mungkin kesulitan jual untuk skincare ataupun sulit untuk mengejar Max, kita memberikan kelonggaran gitu. Jadi ini manfaatkan dengan baik sampai akhir Juli aja ini. Berarti tinggal berapa buat hari lagi momen- dong? Buat member yang belum tahu, mungkin bisa Kita hanya cari tahu 10 hari kan, mulai dari tanggal 21 sampai 31 Juli. Oke. Itu manfaatkan kelonggaran ini dengan baik. Yuk, terutama buat yang selama ini masih mikir panjang mau beli Elia susah dan sebagainya. Nah, ini saatnya ya kan? Di saat kelonggaran-kelonggaran ini yang bisa Anda manfaatkan. Oke. Iya, betul. Nah, bisa jadi mungkin pengetahuannya kurang, nanti bisa ikut training privat dari Dokter Vestin kan. Jadi biasanya orang yang mungkin kesulitan jual biasanya tidak ada produk knowledge, jadi bingung jualnya. Yes, betul. Tapi di masa nggak di rumah, di masa kita harus diem diri di rumah itu kan, kalau aku sih tetap pakai skincare, tetap merawat tubuh, itu tetap gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang bahwa lagi pandemi nggak mikirin perawatan kulit karena nggak kemana-mana, nggak ketemu orang dan sebagainya, kayaknya nggak Harusnya gitu dibalik juga ya gitu. pemikirannya ya. Jangan sampai setelah Harusnya pandemi PPKM ini yang di rumah kita perawatan banget gitu. Mumpung kan kita Setelah PPKM nggak selesai, keluar kita rumah. langsung glowing kan? Yes, betul. Gitu. Oke. Kita main game. Saatnya kita main game. Oke, sebelum kita main game, Dok, jelasin dulu secara singkat. Main game apa ini? Ini apaan sih? Itu adalah kopi. Itu adalah kopi. Jadi gini, kopinya Momen itu sebenarnya adalah nutrisi kesehatan yang kita balut dengan rasa kopi. Kenapa kok rasa kopi? Karena rasa kopi itu sekarang universal. Semua tahu rasanya kopi itu seperti apa. Laki perempuan suka. Beda kan kalau neoglukogen tuh rasanya stroberi. Laki-laki mungkin nggak terlalu suka sama stroberi. Sementara kalau kopi, cewek pun familiar gitu dengan kopi. Nah, dokter bilang ini nutrisi kesehatan. Emang kandungan nutrisinya apa aja? Ada banyak, ada ginseng, ada guarana, ada cordyceps, terus L-arginin juga ada kalau nggak salah. Begitu. Oh, jadi ini full of nutrition. Oke, guys, mari kita main game. Pemenangnya hari ini akan mendapatkan 1 box Coffee Moment ya. Betul? Betul, Mbak Ceklek? Betul, tak jawab sendiri. Siap-siap ya. Langsung Anda berikan jawabannya di kolom komen. Ternate hadir, udah mau closing baru hadir Ternate. Oke. Sinyalnya jauh soalnya. Apa? Sinyalnya PPKM, Dok, ada Sinyalnya jauh kan, Ternate gitu. Manakah di bawah ini yang akan saya sebutkan yang bukan kandungan dari Momen Coffee?
Ya, kalau Anda punya kemasannya mungkin Anda bisa baca di dalamnya ada sedikit komposisinya dan juga tadi Dokter Ayu sudah menjelaskan apa saja kandungannya. Tapi yang saya tanyakan adalah yang bukan kandungan dari Moment Coffee, ya. Oke. Guarana, fruktosa, L-arginine, astaxanthin, atau semua benar? Jreng, jreng. Ayo cepet-cepetan Aduh, dapetin gampang. satu box. Gampang Satu box sekali. kopi. Gampang sekali. Nggak ada yang Gampang. lebih susah dah. Kita masih tunggu aku nggak akan jawab, nggak akan kasih jawaban benar salahnya dulu. Kita tunggu 1 menit dari sekarang. Jrung, 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 jrung. Di aku sih sudah ada sih. Iya, aku juga sudah ada. Cuman aku biarkan yang lain juga menjawab dulu lah. Astaxanthin Nggak semua boleh nyontek benar. ya. Fruktosa. Karena itu aku nggak jawab mana yang benar. Astaxanthin, fruktosa. Habis waktunya. Oke. Jadi pemenangnya adalah jawabannya apa, Dok? Astaxanthin. Yes, yang menjawab astaxanthin pertama di saya adalah Amel Najwa. Oke, selamat untuk Anda pemilik ID Amel Najwa. Langsung Anda bisa hubungi nanti DM ke Moment Support untuk mendapatkan hadiahnya. Dokter Ayu, thank you. Miko, thank you. Thank you, Dok. Ingat selalu Makasih. juga Moment Laser pesan saya hari ini adalah selalu jaga kewarasan. Aku ambil Pesan pesan saya. Dokter Ayu. Pesan saya adalah Manuto ya. Manuto, jaga kewarasan. Pesan Mas Miko? Sama, jaga kewarasan dan juga jaga konsultasi Yes. supaya tetap waras Konsultasi. gitu. Tetap Jaga konsumsi komunikasi meskipun- mungkin ya. Ya, konsultasi dengan upline supaya tetap waras menjalankan Yes, bisnis ini. betul. Jangan sampai gangguan kejiwaan gara-gara informasi yang negatif gitu, Dok. Upline-nya, Yes, betul. upline-nya sendiri ya, bukan upline-nya orang ya, Bos. Iya, upline-nya sendiri. Nah, kalau upline sendiri banyak berantem, berarti itu normal. Iya, Kan benar. sama kayak tadi. Benar-benar. Iya, kalau nggak banyak masalah berarti jaringannya kecil biasanya. Harus banyak masalah berarti jaringan Anda besar. Iya, oke. Ya sudah, daripada kita di close IG nanti malah nggak seru. Jadi kita pamitan ya Moment Laser. Oh ya, hari ini nggak ada IG lanjutan di IG saya baru sama Dokter Ayun. Karena Dokter Ayun harus melakukan aktivitas hari ini. Dan saya juga ada seminar kesehatan. Buat Anda member Moment, ayo. Ya, saya juga nggak bisa. Sudah, apa? Dia Saya juga juga nggak nggak bisa bisa. katanya. Apa juga? Ada live IG lain juga. Buat Anda member Moment, ayo sudah daftar belum seminar kesehatan hari ini? Saya akan kasih tahu Anda tentang efek penggunaan krim abal-abal. Sehebat apa dan sengeri apa efek penggunaannya? Ikuti di seminar kesehatan nanti jam 2. Buat yang belum tahu, buat yang belum daftar, bisa DM ke Moment.support atau cari leadernya. Cari tahu bagaimana supaya bisa daftar. Hari ini nanti 1 jam lagi dari sekarang. Oke, saya Dr. Vestin pamit. Dah, saya Dokter Ayu. Bye. Terima kasih. Sampai ketemu. Saya Dr. Miko.